Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas untuk kita semua, kawan-kawan pekerja, anggota SPKP PSPSI, dan seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Kota Bekasi dan secara umum yang ada di Indonesia. Hari ini kita bersama kawan kita ada di depan saya Bung Hermansyah, selaku pengurus PC FSPK PSPSI Kabupaten dan Kota Bekasi yang hari ini bersama-sama dengan kita. Apa kabar Bung Herman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang penting kita sehat dulu gitu ya. Ya, habis isoman 3 minggu. Wow, habis isoman 3 minggu, tapi yang jelas hari ini sudah negatif dan sudah sehat dan juga sudah beraktivitas kembali. Tapi kita tetap masih menjalankan protokol kesehatan. Nah, bicara tentang yang sekarang terjadi gitu, COVID-19 di Indonesia bahkan di dunia gitu ya. Wabil khusus kalau kita bicara tentang di Kabupaten Kota Bekasi, kita punya anggota di banyak perusahaan. Kira-kira sepanjang yang diketahui oleh Bung Herman, banyak nggak sih kira-kira anggota SPK PSPSI yang terkena COVID-19 atau bahkan terdampak gitu? Ya, kalau kita bicara tentang COVID, mungkin dari perspektif kita sebagai serikat, kita perlu menyampaikan kepada semua anggota bahwa COVID bukan akhir dari segalanya, tapi bukan berarti kita akan mengabaikan apa yang menjadi isu dunia terkait dengan COVID. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sejauh ini sebagai anggota, sebagai pekerja, banyak sekali yang terdampak dan terpapar oleh COVID, dan oleh karenanya saya pikir sudah waktunya kita mengambil langkah yang lebih serius dalam rangka penanganan COVID agar cepat berakhir di Indonesia. Oh, berarti secara umum banyak juga pekerja yang terkena gitu Bung ya? Betul, dari beberapa laporan penyampaian masuk kepada PC sejauh ini ada beberapa klaster perusahaan yang menjadi penyebaran COVID-19, dan saya pikir ini menjadi sebuah keprihatinan yang mendalam. Karena sekali lagi ada sebuah tagline yang kita ingin selalu terapkan khususnya di bidang K3, bahwa kita berangkat sehat dan pulang selamat. Dan COVID ini sebagai bagian dari bahaya, khususnya bahaya biologi, merupakan bagian yang harus kita tangani di tempat kerja. Nah, bicara tadi yang udah disinggung sama Bung Herman gitu ya, tentang K3, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bagi yang belum tahu gitu ya, bahwa Bung Herman ini salah satu ahli K3 gitu ya di kita, di PC SPK PSPSI Kabupaten dan Kota Bekasi. Mungkin bisa berbagi gitu Bung pada kita semua bahwa ini bagaimana sih peran kita gitu terhadap penanganan pandemi, atau serikat pekerja itu harus ngapain gitu di tengah COVID-19 ini gitu. Ya, terima kasih Bung Igun. Saya pikir ini pertanyaan yang sangat penting ya, yang hari ini kita masih bergelut dengan pandemi COVID-19. Yang jelas dalam situasi ini serikat pekerja tidak bisa berpangku tangan. Dalam rangka menuntaskan penyebaran COVID-19, justru serikat pekerja dituntut harus lebih militan dalam rangka memastikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan buat para anggotanya. Nah, oleh karena itu, setidaknya ada 4 hal sebagai catatan kita semua. Setahun lebih kita mengalami COVID-19 sejak kasus pertama di bulan Maret 2020. Bahwa yang pertama, bahwa pihak pengusaha seyogianya memberikan komitmen yang kuat dalam melindungi pekerja, khususnya terkait dengan penanganan COVID. Hari ini menjadi hal yang sangat krusial, mengingat banyaknya jatuh korban, bukan hanya yang hanya sakit, bahkan hari ini kita mencatat banyak pekerja yang meninggal dunia karena COVID. Nah, oleh karena itu, tidak ada kata lain selain pengusaha harus memberikan komitmen terbaiknya dalam rangka menuntaskan COVID-19. Tentu melalui berbagai instrumen yang harus perusahaan lakukan, dari mulai pembentukan tim, penyediaan sarana-prasarana untuk penanggulangan COVID, termasuk memastikan pekerja selama isolasi mandiri menjadi hal yang aman. Nah, yang kedua, kita juga menyadari bahwa hari ini K3 bukan hanya persoalan slogan, tapi persoalan kebutuhan. Dan itu harusnya bukan hanya dibangun di tempat kerja saja, tapi juga dibangun dari hal-hal yang lebih kecil di lingkup keluarga.
Kita tahu bahwa hari ini COVID ada di mana-mana. Jadi selama perusahaannya ketat, tapi kalau di rumahnya kita sebagai pekerja tidak membudayakan perilaku yang baik, khususnya budaya untuk hidup sehat dan bersih, maka itu akan jadi persoalan. Nah, persoalan ketiga juga dimulai dari membangun budaya kesadaran yang seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang peran SP di bidang K3, saya mencatat bahwa sejauh ini banyak sekali PK-PK kita di tempat kerja yang sudah melakukan peran-peran ini. Untuk peran ini ada beberapa peran yang kita bisa mainkan, bisa kita optimalkan dalam rangka melindungi anak kerja kita. Khususnya yang pertama adalah bagaimana kita terlibat dalam semacam komite K3, kalau menurut Undang-Undang 170 adalah P2K3 gitu ya, yang harusnya di masa COVID ini jauh lebih difungsikan. Dalam P2K3 kita bisa melakukan monitoring kebijakan di bidang COVID, lalu pengawasan, termasuk membantu para anggota kita, baik yang terpapar di rumah sakit, di rumah, dan menjalani isolasi mandiri. Jadi itu ada beberapa peran yang kita bisa perankan. Nah, terakhir saya pikir COVID ini bukan merupakan tanggung jawab dari pengusaha semata. Ada peran juga dari SP yang harus mulai kita bangun. Dan kita di pimpinan cabang sejak setahun yang lalu membangun sebuah kebersamaan melalui sebuah moto bahwa kita harus membantu sama pekerja. Jadi pekerja membantu pekerja. Nah, sepertinya hal ini perlu kita kuatkan di masa pandemi COVID yang angkanya di minggu-minggu terakhir semakin meningkat. Oleh karena itu, pimpinan cabang SPK-PSPSI Kabupaten Kota Bekasi setidaknya kita menghimbau 4 hal yang harus dilakukan oleh serikat pekerja di tingkat perusahaan. Yang pertama, pasti kita ingin memastikan bahwa tidak ada anggota kita yang terabaikan, khususnya selama mereka terpapar, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Jadi kita mendorong agar dibentuk relawan-relawan di tingkat perusahaan, di tingkat PUK, yang tugasnya sekurang-kurangnya 3 hal. Yang pertama, pasti kita berharap bahwa bekerja sama dengan tenaga medis dari perusahaan itu memonitor kondisi kesehatan pekerja dari waktu ke waktu. Kita tidak berharap bahwa satu persatu anggota kita meninggal dunia saat mereka melakukan isolasi mandiri karena tidak termonitor kondisi kesehatannya. Jadi tugasnya yang pertama itu yang untuk relawan ini. Yang kedua, tentu saja memastikan kebutuhan pekerja selama isolasi mandiri, dari mulai urusan makan, logistik, keperluan obat-obatan termasuk suplemen. Ini kita juga ingin dorong kepada para relawan. Dan terakhir adalah bagaimana agar para pekerja yang sedang menjalani isolasi mandiri juga tetap punya teman untuk berdiskusi, untuk ngobrol, setidaknya curhat. Jadi tidak merasa diabaikan. Nah, ini yang kita ingin pastikan bahwa setiap PUK membentuk relawan-relawan di tingkatan perusahaan masing-masing. Dan yang kedua, kita ingin memastikan bahwa semua kegiatan serikat pekerja itu harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Artinya proses aktivitas organisasi yang melibatkan banyak orang berkerumun, kita harapkan untuk dihindari sementara ini. Ya, kalau disesuaikan dengan metode online itu mungkin lebih baik. Termasuk yang terakhir, saya pikir sebagai PC dan juga sebagai masyarakat yang peduli tentang K3 khususnya masalah COVID, kita ingin mendorong agar pekerja juga peduli terhadap pekerja lainnya. Mungkin sudah waktunya kita menggalang donasi kembali, menggalang kemandirian kita sendiri untuk membantu sama pekerja lainnya. Jadi kita bisa mendonasikan uang, mendonasikan beras, khusus untuk membantu kawan-kawan kita yang sedang isolasi mandiri. Mungkin kalau kita di kawasan-kawasan yang padat pekerja, kita bisa membangun sebuah dapur umum yang dimana kita bisa mensuplai makanan minum buat pekerja yang sedang isolasi mandiri. Saya pikir banyak hal yang kita bisa kerjakan selama masa pandemi ini. Nah, ini menarik gitu ya, kaitannya dengan tadi misalkan ada kita bentuk relawan gitu kan, untuk tadi 3 hal paling enggak tentang monitoring pekerja yang sedang terkena COVID gitu kan, terus kemudian suplai kebutuhannya, terus kemudian jadi teman diskusi gitu. Nah, ini kira-kira buat teman-teman serikat pekerja atau bahkan buat teman-teman yang belum berserikat sekalipun gitu ya, ini untuk menggalangnya itu bagaimana gitu? Apakah kita harus
ngumpulin atau kita harus berkomunikasi dengan anggota secara langsung untuk bentuk tim relawan atau bagaimana kira-kira ini? Ya, kita berharap bahwa tim relawan ini bisa bekerja secara lebih sistematis, tidak serabutan. Ini menjadi penting karena hari ini tingkat pekerja yang terpapar COVID-19 sangat tinggi sekali. Artinya dengan banyaknya pekerja yang terkonfirmasi positif, itu semakin banyak relawan yang dibutuhkan. Saya memikirkan atau membayangkan setidaknya satu orang pekerja yang sedang isolasi mandiri itu didampingi oleh 2 atau 3 relawan. Itu untuk mensupport secara psikologis, secara kebutuhan logistik bahwa dia menjalani isolasi mandiri dengan cukup baik tanpa ada berbagai hal yang menjadi kendala. Dan buat para pekerja yang belum berserikat, saya pikir bisa untuk berkomunikasi dengan pekerja lainnya dan membentuk semacam kelompok-kelompok kecil dalam rangka penanganan COVID-19 di tempat kerja masing-masing. Dan PC Cap Bekasi tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya kepada para pekerja yang belum berserikat untuk berdiskusi. Sekaligus kalau berkeinginan untuk membentuk serikat pekerja, kita juga akan membantu proses mendirikan serikat pekerja, sehingga proses penanganan COVID melalui sebuah serikat pekerja akan menjadi lebih terkait dengan lebih baik lagi. Nah, hal lain tadi ya disampaikan juga terkait dengan donasi gitu kan. Terus kemudian kita tadi disampaikan oleh Bung Herman bahwa kita harus sama-sama saling peduli, pekerja bantu pekerja gitu. Nah ini kan memang kalau kita lihat sejauh ini mungkin nggak banyak terdengar juga gitu ya kaitannya dengan untuk menggalang solidaritas, untuk menggalang donasi gitu segala macam. Nah kira-kira buat teman-teman khususnya dari serikat pekerja lah yang ada di tingkat perusahaan khususnya di PUK, ini kira-kira harus segera memulai atau bagaimana ini kira-kira? Ya, karena ini persoalan nyawa seseorang, nyawa anggota kita, saya pikir kita tidak bisa menunda-nundanya. Jadi meskipun dengan berbagai keterbatasan, gerakan solidaritas ini perlu segera untuk dilakukan. Kita tahu bahwa isolasi mandiri dan pasca seorang dinyatakan sebagai seorang yang positif COVID, maka saat itu juga berbagai bantuan yang biasanya dia dapat dari perusahaan tetap putus. Misalnya katakan hal yang paling sederhana, layanan kesehatan dan coverage biaya pengobatan. Sejak dia dikonfirmasi positif, tidak banyak asuransi kesehatan dan perusahaan yang mau menanggung biaya untuk penanganan COVID-19. Karena dianggap bahwa COVID ini termasuk biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Padahal hari ini kondisinya adalah dengan penuhnya tingkat hunian rumah sakit, banyak pekerja yang juga dia punya gejala sedang sampai berat yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Artinya ada banyak juga kebutuhan pengobatan yang hari ini harus ditanggung oleh pengusaha. Bahkan hal yang sederhana, pada saat seorang pekerja ada yang terkonfirmasi COVID-19 dan dia mau melakukan tracing kepada kontak eratnya, katakanlah anggota keluarga yang harus juga dites, itu proses tesnya sangat lama sekali untuk PCR. Di puskesmas ada rentang waktu sampai 4 hari, sampai pekerja anggota keluarga pekerja yang kontak erat itu harus atau mendapatkan pengetesan. Itu belum bicara hasilnya keluar, itu bisa 4 hari kemudian lagi. Nah, ini tidak efektif dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID. Nah, oleh karena itu biaya untuk tes juga merupakan biaya yang harusnya bisa diadvokasi oleh serikat pekerja dan itu menjadi biayanya perusahaan. Kita tahu bahwa di Kabupaten Bekasi ada 2 surat edaran, meskipun ini bentuknya surat edaran merupakan komitmen dari pemerintah daerah yang mengamanatkan beberapa hal yang penting. Misalnya ada SE nomor 530, itu nomornya 1109 yang mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk melakukan tracing sekaligus pengetesan antigen bukan hanya kepada pekerja, juga kepada keluarga pekerja. Termasuk ada kewajiban pengusaha untuk menyediakan tempat fasilitas untuk isolasi mandiri, bukan hanya kepada pekerja tapi juga keluarga pekerja. Nah, ini yang sudah dibunyikan oleh Bupati Bekasi dan saya pikir tidak banyak perusahaan yang sudah menerapkan ini. Oleh karenanya itu perlu didorong lebih kuat oleh serikat pekerja. Artinya sebenarnya ada norma gitu ya, walaupun dalam bentuk surat edaran, tapi itu sudah cukup mewakili gitu ya kalau di tingkat daerah untuk kemudian perusahaan atau pemberi kerja gitu ya menyediakan
fasilitas untuk isolasi mandiri gitu. Nah, Betul. sejauh ini kira-kira ada nggak sih Bung yang sudah menjalankan itu? Sejauh yang kita ketahui memang tidak banyak perusahaan Mhm. yang sudah menjalankan ini. Dan terus terang dengan tingkat hunian perusahaan rumah sakit yang hari ini sangat tinggi sekali, korban pasti proses COVID, maka tempat isolasi mandiri ini menjadi sangat strategis yang harus segera disediakan. Nah, oleh karena itu sebaiknya segera dibangun komunikasi antara serikat pekerja dengan pengusaha masing-masing. Terakhir juga Bupati mengeluarkan sebuah edaran berikutnya yang nomor 539 yang mewajibkan pengusaha untuk menyediakan proses isolasi mandiri buat pekerja dan keluarganya. Saya pikir berbagai upaya untuk memutus rantai, membantu para korban yang terpapar, membantu para pekerja yang sedang isolasi mandiri itu perlu segera diupayakan, perlu segera dilakukan. Termasuk sepertinya serikat pekerja juga harus memikirkan untuk mengadakan tempat tertentu. Kita tahu bahwa tidak semua rumah tinggal yang kita bisa jadikan sebagai tempat isolasi. Kita bisa membayangkan bahwa pekerja yang harus ngontrak 2-3 orang dengan teman lainnya, pada saat dia terkena COVID, terkonversi COVID, dia harus isolasi mandiri, bagaimana dengan nasib teman-temannya. Kadang-kadang ini yang tidak dipikirkan oleh pengusaha. Oleh karena itu serikat pekerja perlu mengambil langkah yang secepatnya untuk itu. Artinya harus benar-benar menginformasikan secara detail gitu ya dari serikat pekerja khususnya kepada pengusaha gitu. Mungkin kan nggak banyak juga gitu pekerja yang bisa langsung bercerita kepada pengusaha kondisinya gitu. Betul. Lebih banyak ke serikat pekerja gitu. Betul. Nah mungkin caranya gitu dengan misalkan bipartit gitu atau gimana gitu Bung? Ya, langkah pertama pasti kita mengharapkan bahwa dengan adanya berbagai edaran yang dilakukan oleh Bupati Bekasi, ini sebuah hal yang sangat bagus, itu ditindaklanjuti secara cepat oleh serikat pekerja dengan cara melakukan perundingan bipartit di perusahaan. Artinya PKPK bisa meminta pertemuan dengan perusahaan untuk segera menyediakan fasilitas isolasi mandiri buat para pekerja yang terpapar COVID-19. Bukan hanya buat para pekerja tapi juga dengan keluarganya. Bukan hanya untuk isolasi mandiri tapi memastikan bagaimana kebutuhannya selama isolasi mandiri itu terpenuhi, dari mulai urusan logistik, makan minuman, pengobatan, termasuk bagaimana mengembalikan kepercayaan diri pada saat dia masuk kerja kembali. Artinya sebenarnya kita mau serikat pekerja, mau pekerja itu sendiri, mau pengusaha itu harus bahu membahu gitu ya. Tidak lepas juga termasuk pemerintah segala macam gitu kan untuk penanganan COVID-19 ini gitu ya. Betul, ini COVID tidak bisa diselesaikan dengan absennya satu atau beberapa pihak. Ini menjadi tanggung jawab bersama-sama, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah tingkatan terkecil di daerah seperti RT RW. Lalu pengusaha pasti harus punya peran yang sangat besar dalam rangka memastikan pekerjaannya untuk aman dari COVID, karena semakin dia berkomitmen untuk menanggulangi COVID, yang artinya biaya juga dia harus keluarkan, tapi pada akhirnya dia akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak kalau dia mendapatkan bahwa korban atau pekerja yang terkena COVID sangat sedikit sekali, karena dia sudah menerapkan protokol yang cukup ketat di perusahaan masing-masing. Dan terakhir serikat pekerja sekali lagi menjadi garda terdepan dalam rangka melindungi kepentingan para pekerja. Hari ini banyak pekerja yang dipaksa masuk pada saat mereka sudah positif sekalipun, dan ini saya pikir menjadi sebuah cambukan buat serikat pekerja. Tidak boleh ada pekerja yang sakit, tidak boleh ada pekerja yang bahkan meninggal dunia karena dia tidak mendapatkan perlindungan dari pihak pengusaha, khususnya selama dia isolasi mandiri. Baik, sangat menarik gitu ya diskusinya. Cuman karena waktu kita terbatas gitu kan, dan pasti nanti kita akan bincang lagi untuk kedepannya agar kita lebih banyak untuk berdiskusi secara real dan mendalam. Mungkin terakhir Bung Herman, tadi Bung Herman di awal sempat menyampaikan bahwa Bung Herman juga sempat isolasi mandiri gitu kan selama kurang lebih 3 minggu gitu kan. Nah mungkin bisa diceritakan hal apa saja yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang sedang isolasi gitu kan untuk menjaga dirinya dan juga dan keluarganya gitu. Mungkin bisa disampaikan Bung Herman. Ya, terima kasih Bung Igun. Jadi
Betul bahwa 1 bulan yang lalu saya dari hasil tracing ternyata terkonfirmasi positif. Sekeluarga, 5 anggota keluarga harus isolasi mandiri. Dan selama isolasi mandiri saya pikir ada beberapa catatan penting yang saya bisa sharing, bisa bagi dengan kawan-kawan semua. Yang pertama pasti kita tidak boleh panik dalam menghadapi kenyataan bahwa kita terkonfirmasi COVID. Yang kedua, tentu saja ketidakpanikan kita memang harus ditindaklanjuti oleh berbagai langkah yang konkret. Pertama, memastikan bagaimana kondisi kita hari ini pada saat terkena COVID-19. Kita harus bisa mengevaluasi kita dan anggota keluarga kita bagaimana kondisi kesehatannya. Apakah kita termasuk pekerja atau termasuk penderita yang gejalanya ringan, sedang atau berat. Pada saat kita gejalanya ringan, maka yang kita butuhkan adalah melakukan isolasi mandiri di rumah. Tentu kita juga harus memastikan bahwa selama kita menjalani isolasi mandiri, berbagai kebutuhan harus terpenuhi. Dan saya mencatat bahwa dukungan dari tetangga, dari rekan-rekan kerja, dari lingkungan itu menjadi penting selama isolasi mandiri. Kita tahu bahwa selama isolasi mandiri kita harapkan tidak berinteraksi terlalu banyak keluar rumah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebaiknya kita adakan di rumah. Kalau bisa disuplai setiap hari oleh rekan-rekan, oleh tetangga, itu akan menjadi lebih baik lagi untuk menghindari kontak dengan orang luar. Nah, yang ketiga yang saya pikir juga penting, kita harus mendapatkan informasi yang benar terkait dengan pengobatan bagi para pekerja yang terpapar COVID. Kita tahu bahwa banyak hal yang beredar terkait dengan obat-obatan. Tapi memang ada beberapa obat-obatan yang saya pikir menjadi obat-obatan pokok pada saat kita sedang isolasi mandiri di masa terpapar COVID. Yang pertama pasti obat antivirus, itu yang kita upayakan harus dicari, dan itu dikonsumsi selama beberapa hari pertama kita terkonfirmasi COVID. Memang kondisinya hari ini agak sulit gitu ya, dapetin obat antivirus ini, tapi kita bisa menggunakan berbagai jaringan yang kita miliki untuk mendapatkan obat ini. Yang kedua pasti obat antibiotik juga diperlukan, dan ada beberapa obat lainnya seperti obat anti radang, anti batuk yang kita bisa konsumsi selama terpapar COVID. Dan suplemen atau vitamin juga sangat membantu selama COVID. Jadi dipastikan bahwa setiap hari pada saat kita isolasi mandiri kita harus mengkonsumsi berbagai vitamin dan suplemen agar daya tahan tubuh kita kuat. Ya, olahraga tentu saja itu harus kita lakukan secara mandiri sesuai dengan kemampuan tubuh kita, dari mulai jalan kaki, lalu katakanlah berjemur dan lain sebagainya, itu tetap menjadi agenda yang harus kita lakukan. Dan terakhir, saya ingin pastikan bahwa kita tidak boleh mengabaikan baik kawan, tetangga, keluarga, siapapun dia yang terkena COVID-19 dan isolasi mandiri. Kita harus memberikan dukungan terbaik kita. Bisa berupa memberikan support, doa, lalu kalau dimungkinkan memberikan makanan, minuman, buah-buahan, itu akan menjadi sebuah motivasi yang sangat baik untuk kesembuhan pekerja yang sedang isolasi mandiri. Begitu, Bung Igun. Baik, terima kasih Bung Herman apa yang telah disampaikan untuk kita semua, baik dari sisi pekerja, serikat pekerja, dan juga pengusaha, apalagi pemerintah gitu. Jadi kita harus bahu-membahu untuk menangani ini semua di masa proses pandemi yang sejauh ini sampai dengan sekarang ini masih berjalan. Dan tentu kita harus tetap optimis, harus tetap semangat, tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan, dan juga kita peduli sesama gitu. Mau siapapun itu, mau pekerja, mau tetangga dan lain sebagainya, kita harus sama-sama peduli untuk hadapi ini semua bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Bung Herman, sukses selalu dan juga tetap sehat dan juga tetap jalankan protokol kesehatan untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas waktunya. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bisa dikerjakan oleh kita semua, baik di internal perusahaan maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.